Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, banyak pihak juga yang menuding ini sebagai upaya untuk melakukan pembungkaman kepada Hasto yang selama ini dinilai kritis terhadap kekuasaan politik. Bahkan di internal PDIP menuding ini semacam kriminalisasi. Nuansa politiknya jauh lebih besar ketimbang dengan persoalan-persoalan hukum yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari apapun pro dan kontranya, kalau kita mau jujur memang sejak awal, ketika KPK mengumumkan tersangka, ketika KPK itu berurusan dengan elit-elit partai, pasti tudingan politisasi, tudingan kriminalisasi itu selalu bermunculan. Karena begitu banyak orang-orang penting di negara ini, karena begitu banyak oknum-oknum partai di negara ini yang sudah berurusan dengan KPK. Dalam sejarahnya, ada ketua umum partai yang tersangka dan dijebloskan ke penjara. Dalam sejarahnya, KPK sudah mentersangkakan dan menjebloskan ke penjara sekjen-sekjen partai, bendahara partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak berhenti di situ, anggota dewan yang juga orang penting di partai juga dijebloskan ke penjara oleh KPK. Jadi wajar kalau kemudian dalam sejarah perjalanannya, KPK itu selalu mendapatkan resistensi, isu-isu negatif, dan bahkan tuduhan-tuduhan sebagai kriminalisasi dan seterusnya. Jadi disitulah kemudian letak kenapa kemudian begitu banyak narasi-narasi ketika KPK mengumumkan status tersangka yang melibatkan orang penting di negara ini, pasti isunya politisasi dan kriminalisasi. Nah yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya, kasus yang melibatkan Harun Masihu yang selalu menyeret nama Hasto Kristianto, kalau mau jujur, nuansa politik dan hukumnya sejak awal cukup kentara dan bahkan campur baur. Sulit dipisahkan satu sama yang lain. Sebut saja misalnya apa kasus politiknya. Tentu ini berawal ketika ada upaya pergantian antar waktu. Jadi ceritanya, ada anggota dewan dari PDIP namanya Nazarudin Kemas. Beliau itu meninggal sebelum pencoblosan. Karena meninggal dan terpilih sebagai anggota dewan, maka posisi almarhum Nazarudin Kemas harus digantikan oleh caleg-caleg internal PDIP yang lain. Sesuai regulasi, yang layak menggantikan itu adalah perolehan suaranya nomor 2, namanya Rizky Aprilia. Rizky ini yang sebenarnya sangat layak, mesti dilantik menggantikan Nazarudin Kemas. Tapi internal PDIP mengusulkan nama Harun Masihu yang perolehan pileknya itu nomor 5, jauh dibandingkan dengan yang lain. Ini yang kemudian menjadi titik balik secara politik, bahwa sebenarnya ada unsur politiknya. Harun Masihu yang perolehan suara pileknya itu jauh di bawah Rizky Aprilia, tapi coba diusulkan untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kemas untuk menjadi anggota dewan. Politiknya di situ. Lalu di mana letak hukumnya? Karena ada upaya-upaya dari Harun Masihu yang kemudian untuk menyuap oknum KPU saat itu, supaya Harun Masihu ditetapkan sebagai anggota dewan. Kasus suap inilah, kasus sogok menyogok kepada oknum komisioner KPU inilah yang kemudian menjadi titik kunci bagaimana persoalan yang menyangkut persoalan pidana, menyangkut persoalan hukum, membelit Harun Masihu dan kemudian melibatkan nama sekjen PDIP Pak Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu kemudian nuansa politik dan nuansa hukumnya yang satu sama yang lain memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya? Tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa. Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka?
Kenapa misalnya Hasto itu tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020 yang lalu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ini dikaitkan dengan sikap politik Hasto yang kritis dan per hari ini misalnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Lalu kemudian misalnya argumen politik lainnya, kita sering mendengarkan pernyataan Hasto di berbagai media, di podcast-podcast, bahwa Hasto itu ditarget, bahwa Hasto itu ingin dijadikan tersangka, bahwa Hasto itu ingin dibungkam dengan kasus-kasus yang selalu dialamatkan kepada dirinya, yaitu Harun Masihu. Itu kan pengakuan yang sering diamplifikasi oleh Hasto jauh-jauh hari. Dan bahkan Di channel video ini, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang begitu sangat menarik. Jadi teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, Ketua baru KPK dan jajarannya jangan pencitraan dan pengalihan isu melulu, karena selama ini yang menjadi sasaran hukum adalah kader-kader PDIP semua yang dibidik dan katanya sok mau manggil sang Bu Ketum PDIP yang jadi mantan juga presiden kelima mau tertawa takut dosa karena itu benar-benar dilakukan. Artinya semua harus diproses dan ditangkap, jangan ada tebang pilih dan dusta di antara rakyat. Ini ketua baru KPK menabuh genderang perang tahap PDIP. Hati-hati loh, jangan salah langkah karena parpol tersebut partai besar yang selama ini bela wong licik. Jadi teman-teman, KPK yang diurusi kasus Ecek, coba kasus para menteri Jokowi yang bermasalah itu diusut. Saya mengharapkan di kubu PDIP akan muncul Hasto yang di lain untuk tetap kritis pada Jokowi yang banyak merugikan rakyat negara Indonesia. Jadi KPK harusnya adili keluarga Mulyono yang masih hangat. Saya sependapat dengan Bung Adi Praitno dengan mempersangkakan Pak Hasto sebagai tersangka. Ini jelas pesanan dari seorang karena Hasto begitu kritis. Ketua KPK baru dilantik sudah ngawur, tidak punya prinsip untuk melawan korupsi. Akhirnya ketua KPK hanyalah alat kekuasaan. Jadi akal-akal KPK sebab kapan lagi membalas budi baik ke Pak Jokowi atas penunjukan ketua KPK dasar pengemis jabatan. Jadi KPK MK cuman jadi alat politik penguasa, lembaga Belgedes. Bubarkan KPK yang tak berguna, hanya jadi politisi saja dan negara tak ada yang dirugikan. KPK diakui hebat ya jika berani mengusut korupsi Bobi Nasution, apalagi Jokowi. Kami tunggu KPK. Bapak Ketua KPK jangan munafik. Apakah Anda berani bersumpah pocong bahwa Anda tidak pernah memberi suap dan atau menerima suap selama berkarir di kepolisian? Jadi jangan pernah sombong seperti itu. Setujulah usut semua penjabat yang melanggar hukum, termasuk kasus hukum anak atau mantu Mulyono seperti kasus tambang blok Medan yang sudah dibuka dan menjadi fakta persidangan, dan usut juga laporan dosen Ubedillah Badrun ke KPK tahun lalu atas pembelian saham PMP senilai lebih dari 80 miliar oleh Kaisang. KPK nyalinya ciut ya saat usut keluarga Mulyono. Nah, jika selain jelas sekali persis seperti Air Langga ditekan dan diganti oleh Bahli dengan harapan Jokowi bisa memainkan Golkar. Ini juga balas dendam Jokowi ke PDIP. Inilah keserakahan Jokowi. Dan KPK berani nggak mengusut proyek fiktif mobil SMA yang gembar-gembor zaman Mulyono. Dan sampai sekarang nggak ada bukti di mana mobilnya. Pencitraan melulu. KPK bobrok, harus segera dibubarkan. Kasus-kasus besar diamankan, hanya ngurusi yang receh-receh. Jadi KPK benar-benar jangan tebang pilih dalam keluarga Jokowi, harus diperiksa hartanya. Jadi mantap Mas Adi Praitno, selalu idola. Bongkar semua akarnya agar masyarakat awam semakin tahun murni hukum dan kriminalisasi. Jadi penetapan HK dan KPK supaya soal Fufufafa reda dan perhatian fokus ke HK. Begini ini santapan harian bagi penguasa dulu di era Orba juga sudah ada. Jadi sekarang mana ada orang ngomongin Fufufafa dan kasus yang lebih besar dari kasus HK? Ya kan, benar-benar kita tetap berjuang untuk keadilan yang sesaat. Ini diobok-obok oleh marka yang taunya hanya mengibrak-abrik undang-undang konstitusi. Tidak ada unsur merugikan negara.
justru kehilangan uang 60 juta yang diminta oknum KPU yang rakus. Jadi akibat dari negara di mana hukum sering tidak adil, maka ketika muncul suatu kasus sering terjadi keributan. Jadi negara keluarkan anggaran cukup besar untuk KPK tapi tidak sebanding dengan hasilnya kerjanya. Setujulah, inilah kriminalisasi terhadap manusia. Sementara kasus judol Fufu Fafa dan juga soal jet pribadi tidak dikunjungin, diprioritaskan. KPK benar-benar tebang pilih, penakut, nyali ciut yang ditangani kasus remeh tameh, recehan. Kasus korupsi jumbo dicuekin, Kejagung jauh lebih gerang, gercep berani ungkap kasus-kasus besar. Jadi semua penjabat yang diangkat dan di SK Presiden dan KPK pasti ada mau dulu di belakang meja yang menolak akan disingkirkan. Tapi kita saja sebagai masyarakat jelata bisa menilai bagaimana KPK menangani kasus ini dengan kasus-kasus besar yang lain. Terutama menyangkut PDIP pasti diutamakan walaupun jelas tidak ada kerugian negara. Pengalihan isu jelas. Mas Adi Praitno benar kasus kecil pengalihan isu mantan penjabat yang oposisi, hati-hati. Jadi betul keborokan penjabat KPK yang jadi alat kekuasaan Jokowi dan Prabowo. Kasus-kasus besar banyak harus ditangani tapi didiamkan tuh oleh KPK. Mau jadi apa negara ini? Seharusnya kasus-kasus besar lain yang sudah masuk di KPK diproses. KPK berani digaudit semua proyek Jokowi dan audit di sana Alustista dan Fuad Este. Kasus besar di depan mata karena sohibnya diabaikan KPK negara Konoha. Sangat logis, rasional, argumentasinya, politisnya, hukum tidak haka. Jelas sejak Jokowi dipecat baru mencuat, sebelumnya didahului dengan ancaman-ancaman. Jadi namanya penguasa pasti bisa kuasa nggak manusiawi. Nah, teman-teman, sekarang KPK tolong kasus benar yang merugikan negara segera diperiksa. Banyak tuh kasus yang impor minta dan masih banyak lagi, jangan dibiarkan. Anak kecil juga paham soal kasus ini. Jadi kasus ini hanya menutupi kasus judol yang diduga Jokowi terlibat juga Fufu Fafa yang sangat meresahkan moral. Jadi mas, aku dari lereng gunung Tembora, Dompu NTB, mau lihat apa berani KPK tahan sekjen PDIP Perjuangan. Ini semua Tom Dahasto, pengalihan isu Fufu Fafa, akal licik Mulyono. Jadi teman-teman, bubarkan saja KPK, ngabisin uang rakyat untuk menggaji mereka. Kalau serius kerjanya, ayo buktikan. Ada beberapa menteri dalam masalah, ayo usut. Rakyat banyak sudah pasti tahu bahwa penanakan Hasto oleh KPK adalah muatan politik agar tidak ada lagi demokrasi di Indonesia ini. Semua keborokan di negara ini berawal di rejim Jokowi yang sangat ambisi kekuasaan. Tapi DPR, MPR tidak berdaya, memang apa ada. Jadi setiap tahun politik pasti Harun masuki, sedangkan ada oknum anggota DPR yang tersangkut kasus judol malah dilepas klarifikasi, nggak terlibat di masalah. Jadi dari dahulu KPK jadi alat penguasa untuk mengkriminalisasi pihak oposisi. Betul yang disampaikan Adi Praitno, Jokowi kader yang durhaka dan kasus kekuasaan. Bubarkan aja KPK kalau nggak independen lagi, dan berani nggak KPK usut blok Medan yang konon katanya melibatkan mantu Jokowi. Inilah contoh yang diperlihatkan oleh penjabat berkuasa. Artinya kalau nggak ikut koalisi yang begini resikonya, padahal terlalu banyak kasus di negara ini. KPK saat ini cuma sibuk di perpolitikan dalam negeri untuk kejar korupsi, lalai sebenarnya bukan urusannya 100%. Politisasi hukum masyarakat harus pintar-pintar dengan pengalihan isu-isu besar, tetapi kritis masyarakat Indonesia biar Indonesia tambah maju negara ini. KPK dibubarkan saja tidak bermanfaat bagi rakyat, hanya jadi alat penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Nah, jadi jika sudah tidak ada keadilan lagi di negara kita, maka hanya murka alam maha dahsyat yang bisa membersihkan pemimpin-pemimpin zolim, rakus dan penipu yang semakin hari makin tak punya hati, arogan dan bengis pada rakyatnya. Jadi cuman suap diurusi, yang korupsi makan uang rakyat sejak nggak cepat diurusi. Siapapun itu kalau tidak jujur, riweh lah.
baik keluarga maupun pemimpin negara rela. Jadi teman-teman, sekian cuplikan video saat ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Salam NKRI harga mati.